Selamat sore semua. Kami dari SGD A1 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Aspek Anatomi dari BPH dan Penanganannya. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Ivana Grisela Rosokoni Pandango dengan NIM 2002511013. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kelenjar prostat adalah salah satu dalam sistem genital yang dimiliki oleh seorang pria. Berdasarkan anatominya, kelenjar prostat terletak pada bagian inferior dari urinary bladder dan memiliki berat sekitar 18-20 gram. Di Indonesia sendiri, tepatnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSMCM Jakarta, sejak tahun 1994 sampai tahun 2013, sudah tercatat sebanyak 3.804 kasus BPH. Yang terjangkit adalah pria dengan usia 61 sampai 66 tahun. Next. Adapun tujuan dari penulisan SP ini yang pertama, agar lebih mengetahui tentang benign prostate hyperplasia atau BPH. Yang kedua, untuk mengetahui cara penanganan dari penyakit benign prostate hyperplasia. Next. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui aspek anatomi BPH, yang kedua untuk mengetahui epidemiologinya, yang ketiga untuk mengetahui etiologi dan faktor risiko dari BPH, yang keempat untuk mengetahui diagnosis dan diagnosis banding dari BPH, yang kelima untuk mengetahui penata laksanaan komplikasi yang ditimbulkan, dan yang terakhir untuk mengetahui pencegahan dan prognosis dari BPH. Next. Manfaat dari penulisan SP ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Tulisan tentang benign prostate hyperplasia atau BPH diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencegahan dini sebelum terjangkit. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi masyarakat dapat mengetahui penyakit BPH dan pencegahannya. Bagi tenaga kesehatan, untuk melakukan diagnosis dan melakukan tata cara pengobatan agar sesuai dengan SOP yang berlaku. Lalu yang terakhir bagi mahasiswa yaitu untuk dapat menambah ilmu pengetahuan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, bisa di next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dayu Komangananta Maharani dengan nomor induk mahasiswa 20025111006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek anatomi dari BPH. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari BPH. BPH merupakan suatu keadaan patologis di mana terjadi pembesaran prostat jinak yang menyebabkan aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil terasa tidak tuntas. BPH juga dapat didefinisikan sebagai adenomata prostat, menyebabkan berbagai derajat obstruksi saluran keluar kandung kemih atau bladder outlet obstruction, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi pasien. Setelah itu, saya akan menekankan mengenai anatomi dari prostat. Prostat merupakan organ utama yang diserang oleh penyakit BPH. Prostat merupakan kelenjar aksesori terbesar dalam sistem reproduksi laki-laki, yang 70% bagiannya merupakan kelenjar, sedangkan 30% bagian lainnya merupakan otot, dengan berat sekitar 18-20 gram. Ukuran normal kelenjar prostat adalah 3 x 3 x 5 cm atau dengan volume 25 ml. Prostat terletak pada bagian anterior rektum, di antara pubis dan anus, mengelilingi saluran uretra pada pintu saluran yang masuk ke vesika urinaria. Prostat berbentuk agak kerucut dan terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian basis atau dasar yang berdekatan dengan bagian inferior dari vesika urinaria, yang sebagian besar permukaan ini secara langsung bersambung dengan dinding vesika urinaria. Bagian kedua adalah apeks, yaitu puncak prostat yang mengarah ke bawah dan bersentuhan dengan fascia superior diafragma urogenital. Bagian lainnya dari prostat adalah bagian anterior dan bagian posterior. Urin akan melewati saluran di dalam kelenjar prostat yang disebut uretra prostat ketika urin keluar dari vesika urinaria. Kelenjar prostat dapat memproduksi dan mensekresi cairan alkalin untuk energi dan proteksi sperma selama proses ejakulasi.
Kelenjar prostat terbagi menjadi 5 zona, yaitu zona anterior fibromuskuler, zona transisi, zona sentral, zona periuretra, dan zona perifer. Prostat mendapatkan aliran darah dari arteri prostat, terutama berasal dari arteri iliaka internal. Beberapa cabang arteri juga dapat muncul dari arteri pudenda internal dan rektal tengah. Drainase vena prostat melalui plexus vena prostat mengalir ke vena iliaka internal. Namun, plexus vena prostat juga terhubung secara posterior oleh jaringan vena, termasuk plexus vena Batson ke plexus vena vertebralis internal. Prostat menerima persarafan parasimpatis, simpatis, dan sensorik dari plexus hipogastrik inferior. Otot polos kelenjar prostat dipersarafi oleh serat simpatis yang aktif saat ejakulasi. Prostat diapit oleh 2 bandel neurovaskuler yang melintas melalui dasar pelvis menuju ke penis, bergabung dengan serabut saraf dan pembuluh darah untuk corpora cavernosa. Integritas bandel ini penting untuk ereksi normal. Umumnya, kelenjar prostat yang membesar seiring bertambahnya usia, namun pembesaran prostat yang tidak terkendalilah yang dapat menyebabkan BPH. Sekian aspek anatomi prostat yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, next. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Nukasdua Mahendra dengan NIM 20025111010. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi dari BPH nih. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang apa itu BPH. BPH merupakan penyakit yang banyak menyerang pria lanjut usia. Penyakit ini mengacu pada perubahan ukuran prostat pada pria. Nah, untuk faktor penyebabnya itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada usia. Studi autopsi menunjukkan bahwa prevalensi angka 8%, 50%, dan 80% dialami oleh pria dengan umur sekitar 40, 60, dan 90 tahun. Berdasarkan angka dari Crimpen dan Baltimore Longitudinal Study, menyatakan bahwa volume prostat bertambah sekitar 2–2,5% per tahun pada pria usia lanjut. Pertumbuhan prostat yang berkelanjutan ini dapat meningkatkan risiko dari perkembangan BPH itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ras. Sebuah studi telah membandingkan pria kulit hitam, Asia, dan pria kulit putih dan memiliki hasil yang bervariasi. Analisis dari US Prostate Lung Colorectal and Ovarian atau singkat PLCO menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan faktor resiko BPH antara pria kulit hitam dan pria kulit putih. Tetapi, beberapa data menunjukkan risiko klinis dari BPH pada pria Asia menurun dibandingkan pada pria kulit putih. Oke, next. Oke, untuk faktor selanjutnya ada genetik. Berdasarkan investigasi mengenai dari sejumlah kasus BPH, menunjukkan bahwa sekitar 50% pria di bawah usia 60 tahun menjalani operasi BPH memiliki bentuk penyakit yang diturunkan. Penelitian lebih lanjut menunjukkan penyakit yang diturunkan tersebut merujuk pada volume prostat yang lebih besar pada usia muda dibandingkan dengan BPH sporadis. Dan yang terakhir ada gaya hidup. Nah, dari gaya hidup ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada diet. Terdapat beberapa indikasi bahwa makronutrien dapat mempengaruhi BPH, meskipun tidak konsisten. Sumber-sumber nutrisi seperti daging merah, lemak, sereal, roti, unggas, dan pati, semuanya berpotensi untuk meningkatkan risiko klinis BPH. Sedangkan untuk sayur, buah, asam lemak tak jenuh, asam linoleat, dan vitamin D berpotensi untuk menurunkan risiko dari BPH ini sendiri. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa aktivitas fisik sedang hingga kuat dapat mengurangi risiko BPH sebanyak 25% dibandingkan dengan orang yang tidak banyak bergerak atau tidak banyak berolahraga. Dan yang terakhir ada alkohol. Sebuah meta-analisis dari 19 penelitian mengamati kemungkinan pria yang minum alkohol terdapat penurunan risiko dari BPH sekitar sebesar 35% dibandingkan dengan pria yang tidak minum alkohol. Baik, untuk penjelasan dari slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next.
Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Anggun Mewarni Astiti dengan NIM 200251110008 akan menjelaskan mengenai etiologi dan faktor resiko dari BPH. Hingga sekarang ini, etiologi BPH masih belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya. Secara histologi, BPH ditandai dengan peningkatan jumlah sel epitelial dan stroma pada daerah periuretral. Nah, beberapa hipotesis menyebutkan bahwa BPH erat kaitannya dengan yang pertama, peningkatan kadar hormon dihidrotestosteron atau DHT, yang kedua, proses penuaan, yang ketiga, adanya ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron, yang keempat, teori sistem sel, dan yang terakhir, interaksi antara sel stroma dan sel epitel prostat. Next. Selanjutnya ada faktor resiko dari BPH ini. Yang pertama, akibat dari faktor usia. Semakin tua usia penderita, maka semakin berisiko terkena BPH. Dan selanjutnya ada faktor genetik. Bukti menunjukkan bahwa ada komponen genetik yang kuat yang berpengaruh dalam BPH ini. 50% pria usia yang kurang dari 60 tahun memiliki pola penyakit yang diwariskan atau keturunan. Dan yang ketiga, ada faktor hormon seks steroid, di mana hubungan sel androgen dengan BPH dan LUTS dalam sel sekretorik prostat. 5. Alpha reduktase merubah testosteron menjadi DHT dan stimulator pertumbuhan prostat. Dan yang terakhir yaitu karena faktor gaya hidup, di mana faktor gaya hidup yang mempengaruhi resiko BPH ini yaitu aktivitas fisik, diet, konsumsi makanan, dan konsumsi alkohol. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Niko Maheriani dengan NIM 20025111019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari BPH. BPH terjadi karena peningkatan jumlah sel epitel dan komponen stroma pada daerah periuretral atau sebagai proliferasi sel stroma pada prostat sehingga menyebabkan pembesaran pada prostat dan berakibat pada aliran urin terganggu dari vesika urinaria serta menimbulkan penekanan pada uretra pas prostat. Selain itu, patogenesis juga terjadi karena pengaruh hormon yang dihasilkan dalam tubuh, yaitu hormon androgenik, di mana penelitian telah membuktikan mengenai substansial dari hormon androgen dan BPH memainkan peranan kunci dalam perkembangan BPH ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Jadi baik, perkenalkan, saya Veronica Angelina Awabudi dengan NIM 20025111001 akan menjelaskan mengenai diagnosis dari BPH. Jadi, pemeriksaan yang dilakukan untuk bisa menegakkan diagnosis antara lain, pertama, melakukan ultrasonografi atau USG non-invasif untuk mengukur tonjolan prostatik intraversialis. Yang kedua, yaitu pemeriksaan fisik, yaitu dengan teknik colok dubur yang hasilnya dapat dilihat dalam tabel, di mana dijelaskan bagian prostat, lobus posterior akan teraba, lobus lateral akan teraba, excavatio rectovesicalis akan teraba, vesicula seminalis akan teraba, glandula bulbouretralis teraba, ductus deferens pun teraba. Lalu yang ketiga, yaitu melakukan pengukuran kadar prostat spesifik antigen atau PSA pada pasien, yang dimana pada pasien yang tidak memiliki BPH akan menunjukkan PSA-nya kurang dari 1 mg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Tasya Irani dengan NIM 2002511016. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis banding antara BPH dan prostat cancer. Dilaporkan bahwa sebagian besar pria akan lebih dahulu mengembangkan benign prostatic hyperplasia atau BPH ketika mereka sudah mencapai usia 60-an. BPH dan prostat cancer dapat dihubungkan pada platform genetik, hormonal, dan sindrom metabolik yang menunjukkan hasil bahwa penyakit prostat memiliki faktor pendorong patofisiologis yang sama. Next.
Antara BPH dan prostat cancer, kedua penyakit ini memiliki berbagai persamaan. Kedua penyakit ini juga membutuhkan androgen untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kanker prostat biasanya muncul bersamaan dengan BPH dengan presentasi 83,3%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Agnes Susanti Kewatiting dengan NIM 2022511014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan BPH. Pada pasien dengan gejala ringan pada penyakit BPH, penata laksanaannya adalah dengan melakukan tindakan mengatasi pembesaran prostat dengan watchful waiting. Tindakan watchful waiting digunakan untuk pasien dengan keluhan minimal. Biasanya, dokter tidak memberikan obat atau tindakan apapun, hanya menunggu dan melihat perkembangan BPH dari pasien tersebut. Pasien yang memiliki gejala sedang dengan skor IPS 8-18 hingga berat skor IPS-nya 19-35 dapat diberikan terapi farmakologis. Jika terapi farmakologis dinyatakan tidak berhasil mengatasi gejala yang ada, maka tindakan yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembedahan. Next. Nah, ada tiga pilihan tindakan pembedahan. Yang pertama, ada prostatektomi terbuka atau open prostatektomi. Yang kedua, ada pembedahan endurologi. Yang ketiga, ada pembedahan invasif minimal. Yang pertama, kita lihat mengenai prostatektomi terbuka atau open prostatektomi. Pembedahan ini biasanya dilakukan bagi pasien BPH dengan ukuran prostat 100 gram atau lebih. Yang kedua, ada pembedahan endurologi. Pembedahan endurologi merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk terapi BPH, di mana cara yang dilakukan yaitu transurethral resection of the prostate atau TURP. Dilakukan pada pasien dengan ukuran prostat sedang 60-80 gram. Yang ketiga, ada pembedahan invasif minimal. Tindakan ini dilakukan pada pasien BPH dengan ukuran prostat kecil, antara 30-50 gram. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Pujawan dengan NIM 20025110009. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang komplikasi BPH. Penyakit BPH ini jika tidak ditangani dengan tepat, maka dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Salah satunya menyebabkan infeksi pada saluran kencing. Peradangan sel epitel prostat akan menyebabkan disrupsi sel epitel yang memaksa prostat specific antigen atau PSA untuk berdifusi pada jaringan sirkulasi darah sekitar. Kemudian bisa mengalami retensi urin, ditandai dengan ketidakmampuan seorang untuk melakukan buang air kecil. Yang ketiga, batu kandung kemih atau bladder calculi. Ukurannya semakin besar bisa menyebabkan infeksi, mengiritasi kandung kemih, dan menyumbat aliran urin. Dan pada kondisi yang paling parah, retensi urin akut ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal hingga kanker prostat yang dapat mengancam kesehatan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan NIM 20025111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan BPH. Pencegahan terhadap BPH hingga saat ini belum dapat dijelaskan secara pasti. BPH hanya dapat dicegah dengan mengurangi gejala-gejala akut yang ditimbulkan, sehingga dengan kata lain, upaya yang dilakukan tidak bersifat mencegah penyakit, namun mengurangi gejala dan komplikasi yang mungkin ditimbulkan dari penyakit BPH. Berdasarkan penelitian, beberapa hal dapat dilakukan agar penyakit BPH dapat dicegah. Yang pertama, yaitu high density lipoprotein. Sebuah penelitian melakukan uji coba menggunakan analisis multivariabel untuk menilai tingkat kolesterol lipoprotein dengan densitas tinggi yang optimal untuk mencegah BPH.
Pada hasil didapatkan bahwa high density lipoprotein yang sama dengan 60 mg per dl dikaitkan dengan penurunan kejadian BPH dibandingkan dengan high density lipoprotein kurang dari 40 mg per dl. Cara yang kedua yaitu combination of Stauntonia hexaphylla and Cornus officinalis atau disingkat dengan SC extract. Nah, penelitian ini menguji coba dengan menggunakan objek yaitu tikus untuk mengetahui efek ekstrak SC terhadap pencegahan BPH. Pada hasil didapatkan bahwa ekstrak SC mampu meminimalisasi komplikasi terhadap BPH dengan menghambat 5-alfa reduktase tipe 2 dan menginduksi apoptosis sel prostat. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan bawang putih. Bawang putih adalah bahan makanan yang memiliki efek antiproliferatif. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengetahui efek kuratif dan preventif bawang putih terhadap BPH. Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa mamalia kecil sebagai objek penelitiannya dan untuk mengetahui pengaruh bawang putih terhadap perkembangan kelenjar prostat. Pada hasil ditemukan bahwa beberapa mamalia yang sebelumnya dibagi dalam beberapa kelompok menunjukkan kondisi yang lebih baik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kada Yurika Andi Supari dengan NIM 20025111007. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai prognosis dari BPH. BPH merupakan sebuah istilah histopatologis di mana kondisi ini menunjukkan adanya hiperplasia pada sel stroma dan sel epitel kelenjar prostat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi proliferase atau pertumbuhan jinak kelenjar prostat. Prediksi mengenai perkembangan penyakit BPH umumnya baik. Namun, walaupun terbilang merupakan pertumbuhan jinak, tapi ini akan dapat mempengaruhi kerja dari sistem urinaria. Pasien yang mengalami LUTS yang berkepanjangan dapat beresiko mengalami glukoma sebesar 10%, juga dapat mengakibatkan disfungsi ereksi dan ejakulasi. Pemilihan terapi yang tepat sesuai dengan kondisi klinis pasien akan sangat penting dalam menentukan progresivitas dari BPH yang dialami pasien. Di samping itu, sebanyak 10% pasien dengan BPH dapat mengalami kekambuhan meskipun telah dilakukan reseksi prostat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Aditya J. Mahendra dengan NIM 20025111017. Baik, untuk kesimpulannya, kita dapatkan bahwa benign prostatic hyperplasia atau BPH merupakan suatu keadaan patologis di mana terjadi pembesaran prostat jinak yang menyebabkan aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air terasa tidak tuntas. Seperti kita tahu bahwa anatomi dari prostat itu terletak pada bagian anterior rektum di antara pubis dan anus mengelilingi saluran uretra pada pintu saluran yang masuk ke vesika urinaria. Untuk faktor yang dapat mempengaruhi pria terjangkit penyakit BPH ini adalah usia, ras, kemudian faktor hormon seks steroid dan juga gaya hidup. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk mendiagnosis BPH ini adalah untuk melakukan ultrasonografi USG, non-invasif, dan juga diagnosis berupa pengujian prostat specific antigen atau PSA. Next. Penata laksanaan pada pasien penyakit BPH adalah dengan melakukan tindakan mengatasi pembesaran prostat dengan watchful waiting, farmakoterapi, dan juga pembedahan apabila penyakit semakin memburuk. Kemudian, BPH dapat dicegah dengan mengurangi gejala-gejala akut yang ditimbulkan. Dengan kata lain, bahwa upaya yang dilakukan tidak bersifat mencegah penyakit secara keseluruhan, melainkan mengurangi gejala dan komplikasi yang mungkin ditimbulkan dari penyakit BPH ini. Next. Baik, ini adalah referensi yang kita gunakan dalam pembuatan student project ini. Next.
Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.